Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didan Rajija dari kelompok DRK 1 akan menampilkan video dengan judul penerapan model EPA SWMM 5.2 untuk evaluasi sistem drainase perkotaan pada ruas Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Di sini kami dari kelompok 1A yang beranggotakan perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sahih dengan NPM akhiran 30. Perkenalkan, saya Aina Elvi dengan NPM 011018. Perkenalkan, nama saya Lina Meliana dengan NPM 170111058. Perkenalkan, nama saya Utami Lestari Putri dengan NPM 217011505. Jadi untuk menentukan tugas besar kali ini kita ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pengumpulan data yang dimana nanti akan kita lihatkan ya. Oke, untuk proses dari tugas kita kali ini kita melakukan pengumpulan data yang dimana pengumpulan data itu dibagi jadi beberapa macam. Yang pertama ada data curah hujan, yang dimana data curah hujan yang kita pakai itu ada 3 data curah hujan. Yang pertama data curah hujan Cimulu, Lanut, Kawalu. Tapi yang kita pakai kali ini hanya ada 2 data curah hujan, yang dimana data curah hujan yang diambil yaitu data curah hujan Lanut dan Kawalu, karena dari Polygon Thiessen yang diambil data curah hujan yang berpengaruh itu hanya data curah hujan Kawalu dan data curah hujan Lanut. Lalu yang kedua ada data DEM, yang ketiga ada citra satelit, yang keempat ada data fisik. Data fisik ini berupa data yang kita ambil di lapangan, yang dimana kita mengukur dimensi saluran, panjang saluran, dan jenis saluran. Yang berikut merupakan dokumentasi dari pengambilan data fisik di lapangan. Untuk video presentasi dari hasil penelitian kita kali ini ada di video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengki Irawan, selaku dosen pengampu mata kuliah drainase perkotaan, izinkan kami dari kelompok 1A untuk menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai analisis kapasitas drainase menggunakan software SWMM 5.1 di Jalan Siliwangi. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya Didan Aziza dengan NPM 217011006. Yang kedua ada Muhammad Ilham Sahih dengan NPM 217011030. Yang ketiga ada Ayuna Eli dengan NPM 217011048. Yang keempat ada Lina Meliana dengan NPM 217011058. Yang kelima ada Utami Lestari Putri dengan NPM 217011505. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, latar belakang yang kami gunakan yaitu yang pertama ada area yang kami jadikan tempat penelitian yaitu di depan kampus Universitas Siliwangi, yang dimana mempunyai permasalahan sering terjadi limpasan air.
Yang kedua, penyebab di antaranya ada beberapa saluran drainase yang dipenuhi oleh sampah dan ukuran dari drainase ini tidak tidak seragam. Lanjut, yang kedua ada flowchart, di mana flowchart yang kami buat tertera pada PowerPoint. Yang ketiga ada data lokasi penelitian, di mana yang sudah saya sebutkan tadi, lokasi penelitian yang kami gunakan untuk mengerjakan mata kuliah pada kali ini adalah di area Jalan Siliwangi, yang di mana ruas jalan ini memiliki kepadatan yang lumayan padat, yang di mana permasalahannya tadi seringnya terjadi banjir pada saat hujan lebat dikarenakan drainase tersumbat oleh sampah dan juga ukuran-ukuran drainase yang tidak seragam. Data curah hujan yang kami gunakan menggunakan tiga data curah hujan stasiun. Yang pertama, stasiun Cimulu. Ini ada data tahunannya. Yang kedua ada data curah hujan stasiun Lanut. Yang ketiga ada data curah hujan stasiun Kawalu. Namun, data curah hujan yang kami gunakan itu ada dua, yaitu data curah hujan Kawalu dan data curah hujan Lanut, yang dimana nanti akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Oke, mengenai pematerian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Lina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada catchment area. Catchment area ini ditentukan dengan melihat topografi dan arah aliran runoff atau yang disebut juga dengan stream flow. Batas-batas pemisah berupa punggung atau daerah yang memiliki elevasi tinggi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini melakukan analisis digital elevation model atau DEM yang bisa didapatkan dari National Digital Elevation Model atau DEMNAS. Lanjut. Di sini juga dapat disesuaikan dengan melihat kondisi fisik di lapangan dan kondisi saluran drainase yang ada. Lokasi penelitian ini memiliki luas daerah tangkapan air sebesar 41,65 hektar. Penyesuaian tersebut menggambarkan pola jaringan drainase lahan atau pemukiman, jalan, dan saluran pembuangan atau outlet. Nah, setelah itu kami juga membentuk poligon desain dengan hujan kawasan dari stasiun hujan terdekat. Di penelitian kami ada dua lokasi stasiun yang berpengaruh, yaitu di Lanut sama Kawalu. Untuk tiap-tiap PCH memiliki besar luas wilayah yang berpengaruh. Pada wilayah stasiun Lanut yaitu sebesar 89,85 hektar dan pada stasiun Kawalu sebesar 26,728 hektar. Lanjut. Nah, di sini juga ada curah hujan maksimum rata-rata yang menghasilkan di Lanut ada 0,711 dan di Kawalu ada 0,229. Baik, terima kasih kepada Saudari Lina. Yang selanjutnya untuk pematerian mengenai analisis frekuensi akan disampaikan oleh Saudari Utami. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis frekuensi. Untuk analisis frekuensi tersendiri yaitu yang dimaksud untuk menghitung curah hujan rencana dengan periode ulang 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 dari 1000 tahun. Ya, 100.
Perhitungan dengan metode distribusi normal, log normal, Gumbel normal, dan log persen 3 menggunakan mikroskop Excel. Untuk yang pertama itu analisis frekuensi dengan distribusi normal. Bisa dilihat dari tahun 2010 sampai 2019, untuk XI-nya untuk jumlahnya yaitu 1189,201, untuk X rata-rata 118,920, untuk stat V yang bernilai 21,792, dan CS eh Dikarenakan mungkin terkendala jaringan ya, bisa dilanjutkan nya aja gitu. min 0,138, CV-nya 0,183, dan CK-nya 0,922. Untuk data curah hujan dengan distribusi normal itu ikut. Lanjut, moderator, next. Next, moderator. Untuk analisis frekuensi selanjutnya yaitu analisis dengan log normal yang didapat sebagai berikut. Untuk jumlahnya yaitu 1189,201. Untuk X rata-ratanya 118,920. Untuk stat V-nya 21,792. Untuk CS-nya min 0,138, untuk CV-nya 0,183, dan CK-nya min 0,144. Dan untuk data curah hujan rencana dengan log normal yaitu sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya itu dengan analisis frekuensi dengan Gumbel. Nah, untuk Gumbel ini next, moderator. Analisis Gumbel. Nah, untuk analisis dengan frekuensi Gumbelnya itu didapat dengan jumlah masing-masing X-nya. Untuk XI pertama yaitu 1189,201, untuk XI sampai dengan X itu 0,000, untuk XI sampai dengan X kuadrat yaitu 4274,008. Untuk yang selanjutnya itu didapat jumlahnya min 1,303,045, dan yang selanjutnya itu 28,070,486. Dan untuk X rata-ratanya masih sama 118,920. Untuk stat V-nya juga 21,972. Untuk CS-nya juga masih sama min 0,138, CV 0,183, dan untuk CK-nya dihasilkan 0,922. Nah, untuk data curah hujan dengan metode Gumbel sebagai berikut. Lanjut, moderator. Yang terakhir untuk analisis frekuensi dengan log persen 3. Nah, untuk persen 3 ada yang berbeda dari log
untuk jumlah lognya. Yang jumlah XI masih sama 1189,201. Untuk log XI-nya 20,6884. Untuk log XI sampai log XI tidak didapat, dan sama yang log XI sampai dengan log X 2 kuadrat tidak didapat. Untuk log selanjutnya itu didapat min 0,00124051. Untuk state fee-nya 21,792 dan CS-nya masih sama min 0,138. Untuk CV-nya juga masih sama 0,183. Nah, untuk CK-nya yaitu min 0,144. Nah, data curah yang didapat dengan log person 3 yaitu sebagai berikut. Next, moderator. Untuk analisis frekuensi sendiri, hasil perhitungan nilai curah hujan rencana dari setiap metode memiliki nilai yang berbeda-beda ya, sehingga harus diuji kesesuaiannya dengan sifat masing-masing jenis distribusi. Melakukan tinjauan terhadap syarat batas parameter statis tiap distribusi. Untuk selanjutnya dipilih salah satu squeness dan koefisien kurtosis sesuai syarat batas. Nah, untuk jumlah distribusi tadi sesuai metodenya sebagai berikut. Dengan didapat selisih untuk normalnya 0,09, untuk normal lognya sekian, dan sampai berikutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk yang selanjutnya mengenai pematerian uji kecocokan sebaran dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menggunakan metode uji Ci kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov, akan disampaikan oleh Ayu Naili. Kepada yang saya persilahkan. Masuk. Selanjutnya untuk uji kecocokan sebaran, yang pertama ada uji Ci kuadrat. Nah, sebelum melakukan uji Ci kuadrat ini diperlukan untuk mengurutkan terlebih dahulu nilai XI yang didapat dari hasil dari perhitungan log person 3 tadi. Kan tadi dari analisis distribusi didapat ya hasil nilai log person 3 yang dipilih. Kemudian diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sehingga didapat data sebanyak 10 dan banyak kelasnya ada 5 setelah dibulatkan. Kemudian derajat kebebasannya ada 2. Kemudian setelah dilakukan perhitungan didapat Ci kuadrat terhitung 10 dengan nilai Ci hitung ada 2. Di mana Ci ini telah memenuhi karena nilainya kurang dari 5,991 yaitu CR kritis. Boleh di next. Kemudian setelah dilakukan uji Ci kuadrat, dilakukan uji Smirnov-Kolmogorov, di mana uji ini digunakan untuk menguji apakah dua sampel independen berasal dari populasi yang sama atau dari populasi-populasi yang memiliki distribusi yang sama. Setelah dilakukan perhitungan, maka uji Smirnov-Kolmogorov ini dapat diterima karena nilai D max kurang dari nilai DO kritis. Dilanjut. Nah, kemudian setelah dilakukan perhitungan pengujian tadi, dilakukan analisis intensitas curah hujan. Yang kami lakukan ada hasil perhitungan intensitas curah hujan 24 jam dan juga 6 jam, yang bisa dilihat pada tabel berikut. Pada hujan 2 tahun, diperoleh nilai 117,13. Pada PUH 5 tahun, ada 137,27. Kemudian pada PUH 10 tahun 149,06, pada PUH 25 tahun 162,63,
pada PUH 50 172,03, pada PUH 100 tahun ada 180,95, PUH 200 tahun 191,15, dan PUH 1000 tahun 210,06. Kemudian diubah ke curah hujan jam-jaman dan diperoleh intensitas hujan selama 6 jam. Boleh di next. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapat kurva IDF, yaitu kurva Intensity Duration Frequency, di mana yang nantinya akan kami gunakan yaitu PUH 5 tahun pada pemodelan simulasi SOMM. Boleh di next. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Yunaeli. Yang selanjutnya untuk pematerian mengenai simulasi eh, di aplikasi SOMM akan disampaikan oleh Muhammad Ilham Syahid. Kepadanya saya persilahkan. Baik, izin melanjutkan. Di sini kelompok kami menggunakan SWMM 5.2 untuk mensimulasikan semuanya. Yang pertama kami lakukan yaitu menginput backdrop dan koordinat. Backdrop ini diperoleh dari data Digital Maps atau Google Earth yang telah diolah terlebih dahulu dengan bantuan software ArcGIS untuk menentukan daerah tangkapan air, serta untuk melihat koordinat yang akan diinput ke dalam SWMM. Berikut merupakan tampilan backdrop dari lokasi pada SWMM ini. Setelah itu kelompok kami berdasarkan backdrop yang sudah dimasukkan, terdapat 27 subcatchment, 119 node junction, 126 conduit, 3 outfall, dan rain range. Boleh di next. Berikut merupakan inputan data subcatchment. Pada subcatchment, data yang diisi yaitu yang pertama rain range, outlet, area atau luas DTA dalam hektar, width atau lebar DTA ke junction, persenan slope, persenan invert, dan end invert. Untuk yang kedua, yaitu inputan data junction. Untuk junction yang diisi hanya invert elevasi dan max depth. Untuk yang ketiga, yaitu input data conduit. Yang diisi adalah length atau panjang, misal dari junction 1 ke junction 2 dan seterusnya. Yang kedua yaitu shape. Shape ini yang diisi yaitu bentuknya, bentuk saluran, tingginya, dan lebarnya. Dan yang ketiga roughness. Bisa di next. Berikutnya yaitu inputan data outfall. Pada outfall yang diisi cuma invert elevasi aja. Boleh di next. Bentar. Balik. Salah. Berikutnya input data time series. Dari data intensitas hujan yang diinput yaitu intensitas hujan selama 6 jam dan periode ulang hujan 5 tahun. Boleh di next. Kalau sudah memasukkan data-data yang sudah saya sebutkan di atas, berikutnya kita tinggal run aplikasinya. Dan untuk run aplikasi, hasilnya sebagai berikut. Didapatkan hasil continuity error surface runoff sebesar 0,13% dan flow routing 0,03%. Dari hasil run simulasi SOMM dengan nilai continuity error lebih kecil dari 10%, yang berarti simulasi dapat diterima dan bisa dilihat pada layar
ada beberapa saluran yang mengalami runoff. Boleh di next. Setelah itu kami melakukan apa ya, melakukan perhitungan ulang dengan Microsoft Excel dan pemodelan kembali menggunakan SWMM. Dari 126 saluran terdapat 56 saluran yang mengalami overflow, maaf. Sehingga dilakukan redesign terhadap penampang saluran, dan berikut beberapa contohnya. Boleh eh, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Ilham Syahid yang telah melakukan presentasi. Jadi untuk kesimpulannya tadi sudah disampaikan mengenai dari hasil perbandingan antara perhitungan manual dengan simulasi yang dilakukan di SWMM, bahwa setelah yang dilakukan perhitungan menggunakan mikroskop Excel dan permodelan menggunakan SWMM, dari 126 saluran terdapat 56 saluran yang mengalami overflow, sehingga harus dilakukan redesign terhadap penampang saluran tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.